Saya akan mencoba menangkap bahasannya dengan mudah-mudahan saya bisa menangkap. Mari kita tenangkan batinnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Hah? Hah? Mbah? Ya ampun, ini apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto, pikir jalan menghibur kalian semua. siap berpikir jalan menghibur kalian semuanya. Mudah-mudahan dengan konten ini bisa menghibur sekaligus bisa menuntun kita ke dalam kehidupan yang lebih baik. Namanya dikir jalan terus. Jadi bagi orang-orang yang masih terjebak pada kontennya, mungkin Anda belum saatnya untuk paham dan belum saatnya untuk menerima aliran kasih sayang dari semesta ini, ya. Mari kita izinkan ilmu merasuk pada kita, izinkan kita bahagia, izinkan kita berlimpah. Nah, teman-teman, nanti perjalanan zikir jalan kita mendatangi gunung itu tuh di atas itu. Tidak, ya, yang terdapat goa. Nah, di dalam goa itulah kita bisa belajar sinau dari apa-apa kejadiannya dan tonton sampai selesai, nanti akan mendapatkan ilmunya. Serap ilmunya saja, jangan terlalu tegang, tenang, lentur, slow, slow, ya. Yuk, sini sih, lewat sini. Ya, aduh. Alhamdulillah, kita sampai di puncaknya ilmu, teman-teman. Mari kita awali perjalanan zikir jalan ini dan kita mempersiapkan diri untuk menerimanya. Yang ini khusus bagi yang siap menerima ilmu aliran kasih sayang dari Allah, dari Tuhan, dengan apa? Dengan cara membaca, dengan cara ikro. Tapi bagi kaum-kaum yang sumbu pendek, mohon maaf, belum saatnya kalian mudeng. Maaf ya. Nanti video ini mungkin akan mengantarkan kalian supaya mudeng, karena alam semesta ini mengantarkan kita ke surga. Surga apa, Kang? Kebahagiaan hidup. Nah, ini yang masih nyaman di neraka monggo. Hidup itu pilihan, ya. Tapi kalau kalian masih terjebak pada kontennya, ya monggo. Karena konten ini adalah sebuah kendaraannya. Jangan buru-buru terjun sebelum sampai, nanti jatuh ke neraka. Itu jangan ditelan beruntungan apa? Ya, itu dia. Ya, mari kita awali dulu nih. Lihatlah alam semesta yang lapang luas ini. Ya, ini lapang ini luas, ini adalah ruang kosong, ya, ruang yang kosong. Ini pertanda baik bahwasanya ini alam semesta sedang berbicara, kita harus bisa mengosongkan seluruh inti di dalam diri kita yang selama ini kotor, penuh sampah. Sampah kebencian, sampah kecurigaan, sampah ketakutan, sampah was-was, luka batin, dendam, dan sejenisnya itu. Nah, caranya harus lepaskan, lepaskan tuh. Nanti itu ada hujan di sebelah sana tuh. Hujan dan juga banjir. Nah, mendung itu lagi hujan itu. Sebagaimana alam semesta sedang menurunkan rezeki, turun terus rezekinya dari alam, dari langit ini, sehingga menjadi air bah tuh, menjadi banjir. Kira-kira mau nggak dibanjiri uang? Ya mau. Nah, Kan karoma. nah ya, kalau mau dibanjiri uang, mempersiapkan diri untuk menerimanya. Jangan diblokir. Yuk, berjalan yuk. Nanti dikira, Dengan lapang dada. ya, iya, nanti dikira ceramah lagi. Karena masih banyak sumbu pendeknya, nggak mudeng-mudeng, nggak nyendak-nyendak. Baik, tenang dulu nih. Karena medannya ini agak susah, ini banyak jurang-jurang di sini. Kita perlu hati-hati. Hati-hati itu tenang, ya, jangan gerasa gerusu. Oke, ya. Mana yang nonton tuh senyum dulu dong, senyum lepas. Nah, izinkan kita bahagia, izinkan, udah, lepaskan semua penderitaanmu, lepaskan, udah. Yuk, nonton kita aja nih, asik kan? Ya iya loh. Nah, agak curam, di sebelah sini tuh jurang.
Nah, sebentar dulu. Kalau nggak salah ini di lokasi ini nih, sebelah sini nih. Titiknya, wah bener nih kan. Tuh, cuman ini rumput sekali. Perhatikan tuh. Ini di goanya sebelah sini nih. Ini. Bukan. Apa ini? Bukan itu tuh. Rumput banget. Oh, baik dulu nih. Tapi kayak gini mah nggak dirawat nih. Nggak bawa beduk nih. Waduh, ketinggalan nih ya. Waduh. Salam dulu aja. Oke, nggak apa-apa lah ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Berani nggak? Nah, ini kita diawali itu untuk melepaskan semua ketakutannya, ya. Semua ketakutan bukan takut pada hantu, takut pada rasamu sendiri. Wah, wow, Wow, ada apa? itu luas banget dalamnya tuh. Wah, wah. Tuh ke sana. Siapkan senter, Bro. Semua keadaannya kayak gini nih. Gelap kulit. Gelap gulita. Oke lah, masuk aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ularnya nggak nih? Kalau masalah ular-mular, lu aja nih ya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Sini. Sini, tuh. Ini gerak-gerak atau apa itu? Ini kayak, hah, masuk. Masuk ke sini, tadi dulu. Mana? Wih. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ini Ke sana. Ini di sini luas juga ini. ruangan apa nih, Kang? Astagfirullahaladzim. Nih, ruangan ini, itu saya rasa ini sudah lama sekali nggak dijamah orang nih. Masalahnya tadi rumput juga sampai rimbun kayak gitu. Wow. Ini orang Amerika jangan sampai tahu, Kang. Ya. Salah. Masa ini ya? Masa tadi loh, saya melihat itu kayak ada gerakan-gerakan apa itu maksudnya? Apaan nih? Tuh kan tuh. Tadi dulu. Ini tadi saya lihat itu. Kayak gitu wujudnya. Astagfirullah. Ini nyata gak sih? Astagfirullah dulu. Coba saya cibet. Kang, mukanya rata, Kang. Saya cibet dulu. Ini nyata gak? Berarti nyata ini. Rata, Kang. Punten. Potong gimana ya? Mukanya rata itu loh. Apa kayak patung? Patung. Batu mungkin, Kang. Patung. Oh, batu. Patung. Oh, patung. Ya, aduh. Bah. Tuh patung ah. Bah. Tuh kan. Tapi persis banget orang nih. Apa ini nyata apa enggak? Nih. Tuh Ya, kan. astagfirullah. Ya kan? Ada hidungnya. Ih. Coba mundur. Kita pastikan dulu. Tapi kayak rasa kayak gerak-gerak deh. Iya deh. Bah. Punten. Terbang dia kan. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih.
Ini nyata apa enggak sih? Hah, kayak film-film nih ya. Mbah, tadi dulu. Kita jaga gabah. Assalamualaikum. Punten. Yakinlah. Tadi bener-bener. Sebenarnya pocong itu apa sih, Kang? Apa mungkin orang mati hidup lagi gitu? Ya enggak. Gini. Kok pocong kok di Amerika nggak ada? Cuma di sini saja di Indonesia gimana tuh? Emang di Somalia ada pocong? Ya nggak ada, di Jepang juga nggak ada. Iya. Cuma di sini. Apa kan? Ini kayak tali pocong deh. Tali pocong. Ini. Iya asli ini Kang. Ini akurat Kang. Tuh kan. Akurat ini Kang. Hih, Ini talinya Kang. apakah orang tadi talinya di sini? Jangan-jangan talinya belum kebuka lepas habis. Ya mungkin itu. Astagfirullahaladzim. Di sini. Masa dia bisa terbang kayak burung aja? Apakah mungkin dia ke sana gitu? Tapi hati-hati loh. Takutnya di kanan kiri kita ini. Dulu. Mbah. Gini, apakah kita harus mengejar pocong itu? Atau kita hanya berjalan apa adanya aja lah ya? Gak usah cari-cari lah. Iya, masa pocong dicari? Ya iya. Tadi dulu. Wih luas banget nih tuh. Oh, tuh banyak. Ih, tapi nih. Coba sini nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ah, Masya Allah. ini beda lagi. Beda lagi. Kuning-kuningnya. Tadi dulu kayak Mas apa ya? kayak pakai mahkota. Kayak apa? Orang pakai mahkota ini berarti ini raja gitu. Raja kok meronggoki ya? Tadi dulu. Ada pertanda apakah di balik ini? Tadi dulu. Pasti ini ada rencana lain. Ada rencana tertentu untuk kita nih. Mbah. Assalamualaikum, maaf. Mbah. Iya maaf, Mbah. Dia ngomong apaan? Pisang demi apa ini ya? Apa Sarawita? Itu belum sebelahnya pocongnya itu gitu. Mbah. Maaf, punten. Sebenarnya Mbah ini siapa, Mbah? Maaf. Iya, maaf. Gini. Kami kesini bukan untuk mengganggu panjenengan, bukan untuk menyerang kerajaan jenengan juga, tetapi saya justru ingin yang suka perlu dari apa yang saya lihat ini dan sebenarnya apa yang terjadi maksudnya maaf, Mbah. Aduh, ngomongnya nggak jelas sih. Maaf, Mbah, supaya gini. Bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kalau mau Mbah, maksudnya bisa nggak, Mbah? Iya. Hah? Baik, saya akan mencoba menangkap bahasa jenengan. Mudah-mudahan saya bisa menangkap. Mari kita tenangkan batinnya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Hah? Mbah? Ya ampun, ini apa sih? Tadi yang mengalami apa coba? Tadi sosoknya seperti raja, tetapi maksudnya kayak kerajaan gitu loh. Tapi kok cara itu begitu gitu loh. Iya ya. Gini aja deh. Sebelum kita tahu, jangan berasumsi macam-macam lah. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Waduh, air. Ada kolamnya di sini. Dalam nggak? Coba hati-hati, takut ada pocong lagi loh. Takut ada. Oh, kamu di gua ya? Emangnya di mall? Wah, kalau pocong di mall beda lagi nih ya. Assalamualaikum. Mbah, ya gini aja. Kita sampai ke pusatnya gua ini, mudah-mudahan betul-betul menemukan yang tepat. Semungkin dia tadi adalah menggiring kita untuk ke sana supaya kita betul mau berani ke sana enggak. Nah itu, yuk. Kita harus optimis berani lah. Punten. Aduh, ini becek lagi. Aksesnya cuman ini, mau nggak mau kita harus mencelup.
Punten, Pak. Assalamualaikum. Suara apa ini? Hah? Suara apa ini? Taduh. Kayak gemuruh itu. Ini. Astagfirullahaladzim. Hah? Ini apaan sih? Barusan tanahnya bergerak, Kang. Kayak kuburan. Ini menghimpit saya. Jangan-jangan pocongnya udah dihimpit sama tanah, Kang. Tar dulu. Udah sini lah yuk. Awas lihat ini itu. Aduh. Ben. Bah. Apa ini? Aneh banget loh. Awas. Putih-putih. Ini kejadian seperti di film-film ini. Luar biasa. Punten. Assalamualaikum. Bah. Punten. Tapi Ada yang baca. Ada yang baca. Astagfirullahaladzim. sini. Nih. Tuh kan kelihatan ini. Ini kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya baru lihat. Mbah. Ada pocong tinggi banget, Kang. Assalamualaikum. Mbah. Gimana nih? Astagfirullahaladzim. Apakah dia sudah siap menerima kita mungkin nih? Tadi dulu, Mbah. Kalau sudah seperti ini berarti dia sudah siap menyambut kita ini. Yuk. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Assalamualaikum. Ya ampun. Sebenarnya apa ini? Hah? Medi. Apakah ini medi? Mayat hidup. Tak dulu. Aslinya ya. Biar padat, biar jelas, mari kita bertanya saja kepada mereka sendiri. Barangkali bisa mengerti bahasa kita, nyambung dengan apa yang kita maksud. Yuk. Assalamualaikum, Mbak. Hehehe, nyambung, alhamdulillah. Maaf, Mbak, bila kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan saya Tarto. Tarto, Mbak. Iya. Jenengan sendiri sinten asmanya, namanya siapa? Maaf. Oh, nggih, baik. Kita nggak boleh bertanya nama katanya. Baik, Mbak. Berarti kalau saya manggil jenengan apa, Mbak? Baik, cukup Mbak saja. Nggih, baik, Mbak. Begini, Mbak, maksud kami kan jauh dari Cilacap ke sini. Tujuannya ini lagi dalam perjalanan tikir jalan. Di dalam goa ini yang ceritanya itu macam-macam. Dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan panjenengan di sini. Apakah sekiranya kami mengganggu, Mbak? Tidak, alhamdulillah, Mbak. Baik, Mbak. Sebenarnya jenengan ini manusia atau bukan, Mbak? Aku sampai kayak gini. Iya. Maksudnya, Mbak? Katanya mereka ini sama kayak kita dan mereka hanya menjalankan titahnya untuk semua yang datang ke sini. Yang dimaksud itu akan memberikan titah kepada orang-orang yang datang termasuk saya, Mbak. Baik. Nggih. Oh, jadi maksudnya adalah bahasa Sanepa, Mbak. Siloka, kias. Maksudipun pripun, Mbak? Maksudnya. Nggih. Oh, luar biasa ini. Masuk akal juga ini, teman-teman. Ternyata dari
kejadian-kejadian yang kita alami ini adalah sebuah arahan yang baik ya. Jadi meskipun keadaannya seperti ini ternyata ada sebuah petunjuk buat kita dari yang dialami ya. Dari cerita ini di antaranya tadi kita bertemu dengan ini nih sosok ini nih. Pertama di pocong ini yang pertama itu untuk supaya kita ingat bahwa kita pun akan mati ya, untuk bertobat dulu. Yang kedua kita melihat tali pocong. Tali pocong itu katanya tadi mengandung makna kita pun selama ini diikat. Diikat itu artinya apa? Pikirannya, batinnya yang diikat sehingga tidak leluasa. Diikat oleh anggapan, prasangka. Hanya dengan cara inilah saya bisa berhasil hidupnya. Itu namanya diikat. Nah, caranya katanya itu adalah petunjuk supaya kita bisa melepaskan tali itu. Tali yang mengikat batin kita sehingga kita leluasa. Bukan cuma caramu yang paling baik, ternyata ada cara yang lebih baik ya. Makanya kita bisa lepas terbang tinggi. Lebih leluasa terbangnya ketika kita digodi, diikat. Mungkin bisa jadi kita sendiri ya, kita selama ini diikat. Diikat oleh siapa nggak tahu, atau kita sendiri yang mengikatnya. Dan yang ketiga itu kalau sudah bisa tadi menguasai tadi, kita akan menjadi raja. Raja ini adalah bahasa kias juga, bukan yang dimaksud ya. Ini raja. Raja itu bisa menguasai, bisa memimpin. Artinya kita bisa memimpin kesadaran kita, memimpin diri kita sendiri ya, memimpin diri kita sendiri. Di antaranya apa? Memimpin pikiran, memimpin perasaan, memimpin batin, memimpin ego, dan semuanya kita pimpin, rakyat kita pimpin sehingga sampailah kepada kebahagiaan hidup ya. Karena kita bisa dikendalikan, kendalikan diri itu tadi. Ini ilmu mahal teman-teman. Kalau sudah menguasai ini katanya tadi kata Mbak, kita sudah kaya raya, sudah sampai, sudah kaya raya, sudah lupakan, jangan berharap, kita sudah sampai. Kenapa? Melepas tadi. Kalau tadi kita tidak bisa memaknai ini, kita akan terhimpit, semakin sempit. Seperti tadi nih, kita akan terhimpit oleh tanah ini. Dihimpit oleh kesusahan, selalunya terjebak. Apa ya, ke pojok, selalunya ke pojok-pojok apa, segala sesuatu itu terhimpit terus. Hidupnya mumet, karena sempit pikirannya. Nah, ini teman-teman, ini arti luas adalah kita yuk lapangkan dada. Lapangkan dada, leluasa plong, ya. Kita sudah menjadi raja, kita sudah memimpin mereka, rakyat kita dengan santun, dengan humanis. Insya Allah kita betul-betul mengalami kebahagiaan hidup. Begitu gimana nggih? Nggih. Tapi maaf Bang, meskipun saya begini, tapi kadang-kadang banyak teman-teman saya ini yang nggak mudeng-mudeng Bang. Nggih. Nggak apa-apa, baik-baik. Ini khusus bagi kalian yang siap menerima aliran ilmu, ya, ilmu dari kejadian, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya belum saatnya. Karena yang kalian alami dalam keseharianmu juga ilmu, yaitu ilmu petunjuk. Dan ini saya bagikan kepada kalian, pengeling-eling, pengingat-ingat. Kalian pun akan seperti ini nih, akan menjadi ini, akan menjadi pocong, akan mati. Maka untuk disadarkan diri, yuk bertobat dulu. Bertobat ya, kembalilah kepada kesadaran Tuhan. Izinkan kesadaran ilahi menguasai kita, yang memimpin kita maksudnya. Ini Mbah. Oh nggih. Baik Mbah. Apakah Mbah, maaf Mbah, ini terakhir Mbah, maaf. Setiap orang kesini juga dihadirkan seperti ini maksudnya wujudnya Mbah. Beda-beda. Tergantung titah. Oh, nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Oke, kita nggak boleh lama-lama katanya, karena waktunya tidak lama. Dia hanya bisa muncul sebentar saja. Masuk ke sini. Mbah. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah. Jadi banyak sekali pengeling-elingnya. Di antara tadi yang terakhir, beliau menghilang. Dengan menghilangnya beliau, kita mau nggak mau juga harus bisa menghilang.
menghilangkan pola lama kita, menghilangkan sifat buruk kita yang selama ini tidak kita sadari. Menurut kita baik, tapi belum tentu, ya. Nah, ini kira-kira mudah nggak nih? Kita sudah jadi raja, kita sudah sampai, kita sudah berhasil, kita sudah sukses. Itulah, yuk sekarang saatnya sudah sampai. Kalau sudah di titik-titik ini, kalian sudah pasti mengalami kebahagiaan sejati. Yuk, di parang Mbah. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Namanya siapa tadi ya? Nggak mau disebutkan. Ya mungkin penggambaran dirimu sendiri itu. Apa iya ya? Ya iya. Berarti diriku tidak mau disebut kan ya? Maksudnya itu raja. Iya. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu lagi ya. Dapat pesan-pesan cinta. Ya inilah pesan cinta dari semesta, pesan cinta dari konten ini teman-teman. Jadi di balik sebuah kejadian-kejadian yang ada tadi itu mengingatkan kita karena gini, tanpa disadari kita batin ini diikat seperti pocong tadi ya, terikat, terbelenggu sehingga tidak leluasa untuk berkarya, leluasa untuk berpikir lebih luas, lebih lapang langit ini. Dan kita terhimpit karena pikiran kita sendiri. Ya, terhimpit tanah tadi, kita sendiri yang merasa sesek, merasa terhimpit. Padahal selalu ada jalan ketika kita mengizinkan untuk bahagia, mengizinkan menerima ilmu dari alam semesta ini, maka lepaskan, insya Allah nanti kita betul-betul mengalami kebahagiaan sejati. Lepaskan belenggu batin kita. Yuk, mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kami maksud, sehingga tidak menjadi gagal paham, dan kita pasti akan selalu dialiri kebahagiaan hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.